Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hadi Purnomo SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 LPTK Universitas Islam Malang. Di sini saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan materi teks prosedur. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sudah, ayo nak, maju, masuk dulu. Sudah, silakan duduk yang rapi. Tasnya ditaruh yang rapi seperti biasanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Persiapkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat terus ya. Sudah sarapan? Sudah, pastinya harus sudah sarapan karena sarapan itu nomor satu. Jangan awali hari dengan senyuman ya. Awali hari dengan sarapan. Siap ya? Karena sarapan itu nanti kamu sampai siang melakukan pembelajaran pasti nanti akan fokus. Oke, Budian absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Nihil selalu tidak masuk ini. Oke, iya. Baiklah anak-anak, hari ini pelajarannya tentang ini. Ini sudah ada beberapa rangkaian. Di sini sudah terlihat di depan kalian mengenai apa berarti? Teks prosedur. Oke, sebelum Budian tampilkan PPT-nya, masih ingatkah teks prosedur? Masih ya? Masih. Oke, teks prosedur. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa enggak? Prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah. Berisi langkah-langkah. Ada yang mau ya? Ayo leh. Cara-cara, langkah-langkah, cara-cara. Sebelah sini. Mau mengungkapkan pendapatnya? Ayo. Apa? Angkat tangan. Teks yang berisi petunjuk. Petunjuk atau pedoman sama. Jadi itu ya, masih ingat di ingatannya bahwa teks prosedur adalah cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, jadi contohnya nanti bisa dipraktekkan ya. Terus tujuan pembelajaran kali ini adalah satu ya, menganalisis struktur teks prosedur. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaannya ya. Budian minggu kemarin sudah menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Masih ingat jenis-jenis? Ayo angkat tangan. Ayo dok. Nah, Ada 3 jenis. apa saja? Jenis teks protokol, teks prosedur sederhana, sama teks prosedur kompleks. Teks prosedur protokol, teks prosedur sederhana,
teks prosedur kompleks. Ada yang ingin menjelaskan sebentar apa itu yang sederhana? Ya. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. 2 atau 3 langkah sederhana. Contohnya cara menyalakan setrika. Itu kan berarti sederhana, 1 atau 2. Yang kompleks, ayo. Enggak apa-apa. Ya nak, belakang. Terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya petunjuk pembayaran tilang oleh polisi. Oke, teks prosedur kompleks berarti lebih dari 2 atau 3 langkah, berarti bisa 5 ke atas. Ini tadi contohnya adalah tilang, ya polisi kalau tilang. Ada yang sudah pernah kena tilang? Jangan sampai. Jadilah warga negara yang baik. Oke, yang protokol? Ayo le belakang. Ya, tidak berurutan tetapi tidak mengurangi hasilnya. Ya, maksudnya misalnya bikin mie instan. Ya, mie instan kan nanti kalaupun dari belakang dulu misalnya tetap menyalakan kompor tapi bumbu dan lain sebagainya itu tetap nanti bisa menjadi mie instan. Itu teks prosedur protokol. Baiklah, sekarang kita menganalisis struktur dan kebahasaannya. Ini sebelum ke video ini, Budian mau menjelaskan dulu manfaat kita mempelajari teks prosedur. Ya, apa sih manfaatnya? Kenapa toh Bu harus mempelajari teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, biar tidak terjadi kesalahan. Ya, jadi kalau ada teks prosedur, kita membuat sesuatu dengan urut, sistematis, pasti nanti tidak terjadi kesalahan. Sama seperti kalian jurusan farmasi, bikin obat, ya pasti ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Ya, jadi biar tidak salah. Jadi itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua, mengapa kita mempelajari teks prosedur? Nanti biar kalian terbiasa melakukan pekerjaan dengan sistematis atau urut. Ya, jadi tidak wasal, tidak boleh. Itu alasannya mengapa kalian mempelajari teks prosedur. Paham ya? Oke, berarti kalau sudah, Budian tampilkan yang ini, tolong disimak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya Irawati Ahmad. Hari ini saya akan membuat keset dari kain pica yang sudah saya potong-potong. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Sudah ya, itu tadi pembuatan keset dari kain perca. Budian juga punya ini contohnya. Duh. Ya, cuman tidak sebanyak itu ya. Ini kan sama, hampir mirip. Jadi nanti kalau ini kan biasanya buatan ibu-ibu, home industry, rumah tangga itu. Ini kan lumayan, ini namanya KWU-nya masuk, ya produk kewirausahaannya masuk. Jadi sama, itu adalah cara. Jadi memang tidak bisa langsung jadi seperti ini tanpa teks prosedur dari awal. Pertama tadi dilipat berapa senti dan lain sebagainya, ya tidak bisa. Walaupun sudah jadi bagus seperti ini, ya tetap kita menggunakan teks prosedur. Makanya kita mempelajari teks prosedur gunanya untuk itu. Gitu ya, paham ya? Baik, Budian lanjutkan tentang teks prosedur. Di sini berarti tujuannya sudah ya menganalisis dan kebahasaan. Ini Budian ada contoh, saya besarkan sebentar. Ini ada contoh. Nah, ini ya. Bentar. Yang di sini ada contoh teks prosedur sederhana serta hasil analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama judul ya, di situ ada cara menyalakan komputer, ada 5 langkah ya. 5 langkah. Yang pertama
buka penutup monitor, CPU dan printer. Yang kedua, sambungkan kabel power ke stabilizer atau saklar secara langsung. Ketiga, tekan tombol power pada CPU dan monitor. Keempat, tunggu komputer melakukan booting. Yang kelima, setelah proses booting selesai, komputer siap untuk digunakan. Masih bisa ya, kamu di lab komputer bisa membayangkan ini ya? Jadi kalau tidak ada saklar ya berarti tidak bisa, listriknya tidak bisa nyala di situ ya. Ini adalah teks prosedur sederhana. Tadi kan sudah diberitahu 2 atau 3 langkah, tapi ini 5, cuman ya tidak boleh lebih dari 5. Itu adalah teks prosedur sederhana. Di sini tujuannya mengetahui cara menyalakan komputer dengan benar. Jadi untuk teks prosedur yang masih ingat strukturnya ada berapa? Yuk. Struktur. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Yang pertama tujuan. Langkah-langkah penegasan ulang. Bisa ditambahkan 1. Kira-kira apa ini? Ya, material. Ini ya. Nanti kita pelajari. Jadi 4 struktur ini tidak harus ada. Paham ya? Jika memang teks prosedur yang kita tampilkan, kita buat, memang menggunakan struktur ini, keempatnya tidak wajib ada. Tapi kalau memang semuanya ada, itu lebih bagus. Biasanya nanti di teks prosedur kompleks. Ya, di situ Budian tampilkan slide PPT-nya cara menyalakan komputer, berarti hanya tujuan dan langkah-langkah. Materialnya tidak ada, karena memang di situ tidak ada bahan dan alat. Ya, penegasan ulang nanti bisa di akhir simpulan, tapi hampir sama, mengetahui cara menyalakan komputer dengan benar. Jadi tidak usah ditulis ulang. Paham ya? Ada 4. Sekarang ke kaidah kebahasaan. Ayo yang masih ingat. Kaidah kebahasaan. Kata imperatif atau apa toh imperatif? Perintah. Oke, biasanya ada tanda apa di belakang? Tanda seru. Tanda pentung. Ya. Contohnya apa toh konjungsi itu yang kamu ingat? Dan. Terus? Jika, kemudian, banyak ya, atau, lalu, banyak. Itu nanti kan bisa dipecah-pecah lagi, konjungsi apa dan lain sebagainya nanti bisa dianalisis. Terus, apa lagi? Ya. Kata kerja verba. Kata kerja verba. Verba itu aktif, ya. Aktif itu berarti melakukan. Cirinya contohnya melakukan, apalagi mematikan, menyalakan, memasukkan, memanaskan, menggambarkan, memecahkan. Banyak ya, pokoknya segala sesuatu yang kalian lakukan itu adalah kata kerja aktif atau kata verba ya. Itu adalah salah satu unsur kebahasaan. Di situ saya contohkan verba tingkah laku. Berarti subjeknya melakukan ya. Tunggu komputer melakukan booting. Melakukan berarti verbanya di situ. Ya. Ingat-ingat kata kerja aktif.
biasanya berawalan me, ya. Ada lagi? Apalagi? Kata teknis. Oke, kata teknis. Kata teknis itu berarti istilah, ya, istilah yang digunakan. Jadi kalau di sini kata teknisnya berarti ya dari monitor, ya, stabilizer, booting. Itu ya kata teknisnya. Jadi kata-kata yang merupakan istilah di dalam teks prosedur itu. Kalau misalnya cara membuat layang-layang, ya kata teknisnya ya layang-layang, bambu, gak ada. Kata teknisnya tidak ada yang spesial, karena membuat layang-layang itu semua kata mudah dipahami, tidak ada yang teknis. Jadi jangan dipaksakan juga selalu ada kata teknis. Kata teknis itu kata-kata yang memang istilahnya terdapat di dalam teks prosedur. Gitu loh. Dan istilah itu orang awam jarang mengetahui. Jadi kalau biologi misalnya ya bakteri, virus, sel, gitu-gitu itu namanya kata teknis. Jadi memang kata populer ilmiah khusus di dalam teks prosedur. Paham ya? Jadi ada tujuan, langkah, penegasan ulang ini di akhir ya. Penegasan ulang itu atau simpulan. Ya, simpulan di akhir. Jadi nanti pada saat kalian membuat teks prosedur, berarti ada penegasan ulang atau simpulan. Beda dengan tujuan. Cuman kalau yang teks prosedur sederhana, itu hanya 2 cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Apa yang Budian sampaikan ya? Oke. Kalau begitu saya lanjutkan. Lah ini tadi. Berarti ditambah material. Ya, boleh. Kalau ada tambah material boleh. Kaidahnya ini, partisipan manusia secara umum, itu secara umum aja, berarti teks prosedur dilakukan oleh kalian, ya, manusia. Terus kerja, ada material, tingkah laku, keterangan, boleh, misalnya menggunakan alat, di sini ada beberapa alat, tapi tidak harus ada. Kalimat perintah, kata imperatif, ya. Terus istilah teknis bidang tertentu, tadi juga tidak usah dipaksakan kalau memang bahasanya ya mudah dipahami atau umum. Terus yang terakhir menggunakan kata bilangan untuk menyatakan urutan langkah. Contohnya apa kata bilangan? Ya pertama, kedua, ketiga, angka 1, angka 2, angka 3 itu menunjukkan urutan langkah-langkah itu adalah kata bilangan. Ya, paham ya? Oke. Berarti Budian lanjutkan aja, ini sudah paham strukturnya ini, kebahasaannya ini. Berarti saya sekarang langkahnya adalah membagi kelompok, ya. Berarti untuk menganalisis struktur dan kebahasaan berarti lebih baik Budian tidak menjelaskan lagi, kalian yang berpraktik, ya, untuk teks prosedur. Ini sudah Budian siapkan. Nanti silakan diberi judul, ya, judulnya judul yang bagus, yang menarik, singkat, padat, jelas, mewakili langkah-langkah ini, ya. Oke, siap ya, beraction ya. Oke, beraction. Hari ini kita praktek untuk teks prosedur dan dianalisis tentang struktur dan kebahasaannya. Oke, Budian bagi kelompok dulu. Kelompoknya berarti kemarin sudah dibentuk sesuai nomor absen. Berarti sekarang saya ubah ganjil genap saja. Berarti di sini, mulai di sini ya, ganjil genap, ganjil genap. Berarti di sini kelompok 1, diingat-ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, ya nak ya, kelompok 4, belakang sendiri kelompok 5, ya. Oke, kalau sudah dibagi seperti ini, berarti begini, untuk
teks prosedur yang akan kita praktekkan adalah sudah Budian siapkan ya bahan-bahan ini. Tolong nanti yang mempraktekkan adalah kelompok 2. Siap ya kelompok 2. Oke. Kelompok 2 praktek, kelompok 1, 3, 4, 5 tolong memperhatikan sambil mencatat teks prosedur yang dilakukan oleh kelompok 2. Ya, dicatat. Kalau perlu berarti kita ada material. Apa tuh material tadi? Bahan dan alat. Tidak harus urut, tidak. Ya kamu bahannya apa saja, alatnya apa saja, tetap ditulis di bukunya. Ya, nanti tetap Budian cek. Paham ya? Siap berpraktik dan yang lain menyimak ya. Jangan ngomong sendiri aja. Ya, HP-nya ditaruh dulu ya. Nanti melihat ini baru kita membahas tentang struktur dan kebahasaannya. Oke, silakan kelompok 2 untuk bisa dimulai untuk praktik. Ya, membelakangi enggak boleh. Terus anu loh ya, diawali ada yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Berhubung materi kali ini adalah teks prosedur, jadi kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuat jus alpukat. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, Memperkenalkan bahan-bahan sama alat dulu. di sini ada bahan utamanya yaitu buah alpukat, ada gula pasir, dan susu kental manis. Terus bahan-bahannya ada blender, alatnya ada blender, pisau, sendok, gunting, gelas, cup, sedotan. Bahannya ada air juga. Langkah-langkah yang pertama, banyaknya sebanyak 600 ml, langsung dimasukin ke dalam blender ya. Ditambahkan susu kental manis. Tambahkan spiritus kurang. Kita tutup blendernya. Langsung. Itu kalau ini muncrat-muncrat gitu kurang kilo-kilo. Oke, langsung blender.
memperindah tampilan, nanti kita tambahkan susu kental manis yang coklat di dinding-dinding gelas. Bisa nggak, Ma? Oke. Satunya. Tadi kayak batu. Langsung ketika jusnya sudah halus, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah dituangi susu coklat tadi. Selesai. Untuk menambah cita rasa, kita tambahkan bubuk susu Milo di atasnya. Jus alpukat spesial sudah jadi, maka siap untuk dinikmati. Sudah. Ya, tepuk tangan. Tidak susah ya membuat Budian aja kalau suruh membuat jus ya, Tapi ini kayaknya enak ini ya, ada susu kental manis putih, ada susu coklatnya, gak kalah ini dengan di kafe-kafe. Nanti bisa praktek di rumah sendiri ya untuk pembuatan. Ini bukan mapel KWU, bukan, ini bahasa Indonesia untuk teks prosedur pembuatan jus alpukat ya. Yang baku apokat atau alpukat? Alpukat ya, bukan apokat. Bahasa Jawa masuk, Inggrisnya avocado ya. Pakai V, avocado pakai C ya. Kita menggunakan alpukat. Alpukat adalah jenis buah yang lemak tidak jenuh. Jadi memang bagus untuk kesehatan. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk tampilan kelompok 2. 2 ya, kelompok 3, 4, 5 yang mau tampil untuk ya minimal tentang ini dulu, struktur teks prosedur. Silakan. Kelompok berapa yang mau maju? Yo, gantian dong. Angkat tangan. Kelompok 1 maju semua, berempat di sini di depan. Yo. Biar semuanya, yang lain tolong menyimak. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangan dari kelompok 1 bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama 1. Oh iya sih. Kelompok 1, perkenalkan nama saya Devi Apriliana. Perkenalkan nama saya Endin. Saya Vivi Ningrum. Saya Pandika. Di sini akan menganalisis tentang struktur dari teks prosedur jus alpukat spesial. Tujuannya mengetahui cara membuat jus alpukat spesial. Material atau langkah-langkahnya tadi seperti bahan alat. Bahannya buah alpukat, gula pasir, susu, air, es batu, dan saset Milo. Alat-alatnya blender, gelas, pisau, sendok makan. Langkah-langkahnya ada 11. Itu langsung disebutkan. 1. Siapkan alat blender yang sudah dibersihkan, kemudian sambungkan dengan stop kontak. 2. Belah kedua alpukat menjadi 2 bagian, kemudian ambil bijinya, lalu keruk daging alpukat dengan sendok. 3. Masukkan daging alpukat yang sudah terpisah dengan kulitnya ke dalam blender. 4. Masukkan es batu yang cukup banyak, 4 sendok gula putih, susu kental manis putih, dan segelas air putih ke dalam blender. 5. Tutup bagian penutup blender, lalu tekan tombol untuk menyalakan blender.
6. Goyangkan blendernya jika terjadi kemacetan karena es batu. 7. Blender sampai lembut. 8. Matikan blender bila dirasa jus sudah cukup lembut. 9. Siapkan gelas dan tuangkan susu kental manis coklat di pinggiran gelas sambil diputar biar cantik pas dituang jusnya. 10. Tuang jus ke dalam gelas dan taburi sedikit Milo di atasnya. 11. Jus alpukat siap dinikmati. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah menampilkan, kalau kalian jeli, ada alat 1 yang belum disebutkan. Ada yang ingin? Sendok? Sudah. Iya, gunting. Ayo ditambahkan di bukunya, gunting. Oke. Terus pada saat langkah-langkah ada kata-kata tadi yang kurang tepat. Ayo. Apa harusnya? Pas ya. Pas dituangkan, pas kurang pas ya. Harusnya ya, saat dituangkan. Oke, tolong dibenahi lagi di dalam bukunya. Jadi itu ya, tadi sudah disebutkan tujuannya berarti apa? Cara mengetahui pembuatan jus alpukat spesial. Berarti judulnya apa? Cara membuat jus alpukat spesial. Oke, judul terletak di mana? Ayo, di atas. Jadi nanti menulisnya di atas judul dulu ya. Terus tujuan tadi cara membuat jus alpukat spesial. Langkah-langkahnya 1 sampai berapa tadi kelompok 2? Kelompok 1? 11. Itu berarti masuk di langkah-langkah. Materialnya berarti bahan sudah disebutkan, alat sudah disebutkan, tambah gunting ya. Tadi belum, ketinggalan. Terus penegasan ulang atau simpulan berarti apa? Analisis. Nah ya, di situ penegasan ulangnya, simpulannya pembuatan jus alpukat spesial. Mirip dengan tujuan, cuman tujuan ada kata cara. Yang penegasan ulang adalah langsung pembuatan jus alpukat spesial. Paham ya? Oke, alhamdulillah paham, pinter-pinter ya pokoknya jos. Sekarang berarti ke kebahasaan. Yuk, kelompok mana yang mau maju? Nggak apa-apa ya, takut salah. Nggak apa-apa, salah itu nggak masalah. Belajar itu, yuk yang suaranya banter yang mau maju. Nanti tadi sudah 1, sudah 2, 3, 4, 5. Mana yang mau maju? Oh ya, kelompok 3. Silakan nak, kelompok 3. Ya. Jangan khawatir, semuanya pasti. Nah. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata kerja imperatif, yaitu siapkan, sambungkan, belah, ambil, kerok, masukkan, tutup, goyangkan, blender, dan matikan. Yang kedua, pernyataan persuasif, yaitu goyangkan blendernya jika terjadi kemacetan karena es batu, jika dirasa jus sudah cukup lembut. Yang ketiga, kata teknis, yaitu blender. Yang keempat, deskripsi alat, sendok, pisau, dan blender. Kelima, konjungsi penambahan, yaitu kemudian, lalu, dan. Konjungsi tempat atau waktu, sampai. Konjungsi syarat, yaitu jika dan bila. Yang keenam, kata kerja aktif, yaitu menyalakan. Oke, sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sebentar, jangan duduk dulu.
Pertama tadi ada imperatif, perintah. Semua yang diperintahkan di situ ya. Biasanya diakhiri kan, ya. Masukkan. Siapkan. Apalagi? Ambilkan, goyangkan blender. Tapi di sini tadi pokoknya kata kerja perintah, ya, menyuruh. Ya. Terus ada kata persuasif. Persuasif ini bisa ada, bisa tidak. Persuasif itu apa toh? Mengajak. Mengajak, jadi goyangkan blender jika terjadi kemacetan karena es batu. Berarti dia mengajak, bukan perintah lagi, dia mengajak jika ada teknis yang salah, ya, kesalahan teknis. Terus ada konjungsi apa? Penambahan. Penambahan itu berarti contohnya tadi kemudian, lalu, dan. Oke, ya, masuk konjungsi penambahan. Terus konjungsi temporal atau waktu. Ya, temporal itu waktu, hampir sama seperti kronologis, ya, ada waktu. Jadi apa contohnya? Sampai. Contoh lain setelah, sebelum, itu juga waktu, ya. Terus bawahnya? Konjungsi syarat. Syarat itu jika, bila. Contohnya jika hari ini tidak hujan, saya akan menghampirimu. Jika hari ini saya tidak repot, saya akan mengajakmu jalan-jalan. Itu syarat, ya. Paham ya? Terus terakhir? Kata kerja aktif. Oh, kata kerja aktif berarti melakukan. Apa tadi contohnya? Menyalakan. Ya, menyalakan blender. Oke, terus? Kata teknis, berarti kalau di sini blender, karena memang istilah khusus untuk pembuatan ini adalah di blender. Paham ya? Oke, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 3, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, berarti semuanya sudah selesai. Rangkaian pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Ya, berarti untuk teks prosedur kali ini kita sudah membahas tentang apa? Struktur kebahasaan teks prosedur. Oke, berarti untuk minggu depan berarti kita tetap tugasnya tolong ditulis di buku, ya, ditulis. Membuat teks prosedur kompleks tugasnya di rumah, ya, bisa Google, internet, apapun, tolong ditulis, ya. Satu kelas tidak boleh sama judulnya, nanti tetap dianalisis struktur dan kebahasaannya, itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Budian akhiri? Pas ya, sudah paham semua ya? Oke, baiklah, pelajaran kali ini berarti Budian akhiri. Alhamdulillah sudah menemukan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi ini pelajaran gampang, ya tidak gampang, ya kita menganalisis harus jeli, ya. Tolong nanti diperhatikan penulisan ejaan yang digunakan. Ya, tadi kan ada beberapa yang Budian benahi. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya dulu sebelum kita selesai. Berarti habis ini kita istirahat. Saya akhiri dulu. Sebelum istirahat, tolong ya diingat-ingat tadi tugasnya dikerjakan dengan baik. Berarti nanti ketemu Budian sudah selesai tugas itu. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke kelas dulu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam.